Berlatar di Inggris awal abad 19, menampilkan seorang pria berkuda yang menuju sebuah rumah besar yang dikelilingi oleh pagar berduri. Pria yang dipanggil Kolonel Darcy ini disambut oleh dua penjaga bersenjata dari dalam sumur. Lalu setelah menyerahkan pedangnya, Darcy pun diizinkan masuk. Darcy melewati sumur yang merupakan lorong pintu masuk menuju rumah. Sebelum masuk, Darcy diperiksa untuk memastikan apakah dia terinfeksi zombie atau tidak. Dan setelah dinyatakan bersih, dia diantar oleh pelayan ke sebuah ruangan yang di dalamnya adalah tempat berjudi para keluarga bangsawan. Pelayan segera menghampiri pemilik rumah, yakni Nyonya Featherstone, melapor bahwa Darcy ingin bertemu. Mendengar itu, suasana seluruh ruangan mendadak menegang. Ternyata Darcy adalah seorang bangsawan anggota militer yang selama ini ditugaskan untuk membasmi zombie. Setelah disambut, Darcy menjelaskan bahwa kedatangannya adalah berdasarkan laporan tentang adanya salah satu dari mereka yang terinfeksi. Mendengar itu, Nyonya Featherstone langsung membantahnya, mengatakan bahwa anggota keluarganya masih baik-baik saja. Namun Darcy menegaskan bahwa infeksi tidak akan nampak sampai parasit memakan otak korban. Artinya, korban yang terinfeksi tak akan menunjukkan tanda-tanda zombie selama beberapa pekan. Namun tetap saja, tak ada yang mau mengakuinya. Akhirnya, Darcy pun mengeluarkan beberapa ekor lalat andalannya yang dapat mendeteksi adanya daging mati di sekitar mereka. Dan tak lama kemudian, lalat-lalat itu hinggap di wajah Tuan Kingston yang tampak masih bugar. Melihat itu, Darcy dengan cepat memenggal kepalanya. Darcy pun memberinya peringatan terakhir, apakah ada orang lain yang terinfeksi di tempat itu. Namun Nyonya Featherstone mengatakan tidak. Tanpa diketahui, ternyata keponakan Tuan Kingston yang bernama Annabel juga terinfeksi, bahkan sudah berubah menjadi zombie, sehingga dia pun langsung menginfeksi seisi rumah itu. Scene kemudian menceritakan tentang masa kejayaan Inggris pada tahun 1700-an sampai tahun 1800-an. Perancis, yakni salah satu koloni yang mereka datangi, justru menyebarkan sebuah virus ganas. Virus ini akan membuat orang-orang yang terinfeksi merasakan keinginan untuk menyantap orang-orang yang masih hidup. Dan setelah dimusnahkan, ternyata mereka bangkit menjadi zombie. Pada zaman itu mereka juga memiliki cerita legenda bahwa akan ada 4 orang penunggang kuda yang akan menghancurkan dunia. Sehingga untuk mencegah hal itu, Inggris pun membangun tembok setinggi 100 kaki mengelilingi kota London dan membangun sebuah kanal sedalam 3000 meter yang mengelilingi seluruh daratan Inggris, sehingga Inggris terbebas dari infeksi. Mulai dari saat itu, daerah yang berada di antara tembok London dan kanal itu disebut sebagai wilayah in between. Namun seiring waktu, salah satu jembatan yang menghubungkan Inggris dengan dunia luar berhasil ditembus oleh para zombie, dan mereka pun menginfeksi warga Inggris di wilayah in between itu. Saat ini diperlihatkan sebuah keluarga yang tinggal di in between. Di sana terdapat Tuan dan Nyonya Bennet beserta kelima putri mereka yang bernama Elizabeth, Jane, Kitty, Lydia, dan Mary. Kelimanya telah dilatih bela diri oleh ayahnya sejak kecil. Tak heran mereka gemar untuk membersihkan senjata-senjata antiknya. Saat itu Nyonya Bennet mengatakan kepada kelima anaknya bahwa akan ada seorang bangsawan dari London, penguasa Netherfield yang bernama Bingley. Bingley akan menghadiri sebuah pesta dansa di desa Meriton untuk mencari istri, dan dia ingin salah satu dari anak gadisnya itu dipilih dan menikah dengan Bingley. Awalnya Elizabeth menolak untuk pergi, tapi karena diledek oleh adik-adiknya, akhirnya mereka semua bersiap-siap pergi. Singkat cerita, pesta dansa pun dimulai. Datanglah Bingley bersama 2 orang saudara perempuannya. Bersamaan dengan itu datanglah Darcy. Ternyata Darcy dan Bingley adalah sahabat. Di sela-sela ngobrol, Bingley tertuju pada Jane yang menurutnya terlihat sangat cantik. Sementara itu, Elizabeth malah tertarik pada Darcy. Kemudian Bingley memutuskan untuk menemui 5 bersaudara itu dan memperkenalkan dirinya. Dia juga memperkenalkan Darcy kepada mereka. Elizabeth masih saja tak bisa mengalihkan pandangannya dari Darcy, tapi Darcy sendiri tampaknya tak peduli terhadapnya. Lalu untuk mencairkan suasana, Bingley mengajak Jane untuk berdansa, sementara Darcy meninggalkan mereka. Setelah berdansa, Bingley kembali menemui Darcy, yang dari tadi hanya diam dan tampak tegang. Bingley pun menyarankan agar dia mengajak dansa Elizabeth yang sepertinya juga nganggur di sana. Tapi Darcy mengatakan bahwa Elizabeth belum cukup cantik dan pantas untuk berdansa dengannya. Elizabeth yang menguping obrolan mereka merasa sangat sedih, lalu dia pun keluar. Ketika Elisa sedang merenungi nasibnya, Nyonya Featherstone mendekatinya.
Namun sesaat kemudian, Elisa langsung menyadari bahwa seluruh keluarga Featherstone sudah berubah menjadi zombie. You're undead. Untungnya Darcy datang untuk segera menyikat zombie itu. Bukannya terima kasih, Elisa yang masih dendam karena ucapan Darcy tadi malah mengejeknya. Lalu tak lama kemudian, zombie-zombie dari keluarga Featherstone mulai bermunculan untuk menyerang pesta itu. Selama insiden itu, kelima bersaudara itu bersatu, menunjukkan skillnya masing-masing untuk menyikat para zombie. Dari kejauhan, Bingley dan Darcy sampai dibuat pelongo-pelongo karena melihat skill mereka. Semua zombie pun berhasil dikalahkan lalu dibakar. Keesokan harinya di rumah, sambil berlatih, kelima saudari itu kembali membicarakan kekayaan dan ketampanan Darcy. Ternyata Darcy lebih kaya dan tampan daripada Bingley. Tak lama kemudian Jane mendapatkan surat undangan minum teh dari Bingley, membuatnya sangat senang. Jane pun segera berangkat ke acara Bingley. Namun di tengah perjalanan, kudanya mendadak kabur meninggalkan Jane. Ternyata di hadapannya ada zombie. Saat akan menembak zombie itu, apesnya pistolnya tersumbat tanah, sehingga malah membuat pistolnya itu meledak di tangannya. Jane pun terpaksa menyikatnya dengan kontak fisik. Setelah berhasil mengalahkan zombie itu, Jane melihat zombie yang lain yang terlihat membawa bayi zombie. Di sini, suatu hal yang misterius mendadak mengganggu pikirannya. Jane berhasil sampai ke rumah Bingley, tapi dia terkena demam karena kehujanan kemarin. Karena itulah, Elizabeth segera datang mengunjunginya. Elizabeth merawat Jane dengan dokter. Darcy mulai curiga, sehingga dia melepaskan lalatnya dan mengikutinya ke ruangan. Tapi dugaan Darcy ternyata salah. Demam yang dialami Jane tidak ada kaitannya dengan zombie. Elizabeth pun menangkap lalatnya satu persatu dan menghancurkannya sebelum mengembalikannya ke Darcy, membuat perselisihan antara mereka semakin sengit. Pada malam hari, Elisa diajak oleh saudara perempuan Bingley, yakni bernama Caroline, menyindir bahwa Elisa lebih rendah dari mereka karena penampilannya yang buruk dan tidak memiliki pencapaian apapun. Namun Elizabeth tak mengambil pusing ucapan itu. Sebaliknya, dia membalas mereka dengan tenang, dengan menunjukkan kecerdasannya dalam mendebat orang. Keesokan harinya, keluarga Bennet tiba di kediaman Bingley untuk menjemput Jane dan Elizabeth. Namun Bingley tetap tak ingin Jane pergi. Hal ini membuat Darcy memperingatkannya tentang risiko dia menjadi zombie. Ucapan itu tentu membuat Elizabeth semakin marah, mengatakan bahwa Darcy sombong dan gampang berprasangka buruk. Setelah itu, sebelum pulang, Nyonya Bennet merayu Bingley agar dia betah dengan anaknya. Terlepas dari protes Darcy, Bingley mengatakan bahwa dia akan mengistimewakan Jane. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat bahwa panti asuhan terdekat telah dijangkiti oleh virus zombie. Di sana diperlihatkan anak-anak yatim piatu yang berkeliaran menjadi zombie. Tuan Bennet menyambut sepupu mereka, yakni Tuan Collins, yang merupakan pewaris masa depan tanah mereka setelah Tuan Bennet mati nanti. Saat makan, Collins mengaku tertarik pada Jane. Namun hal itu segera ditolak oleh Nyonya Bennet karena Jane sudah memiliki Bingley. Jadi sebagai pilihan kedua, mereka menawarkan Elizabeth. Setelah itu, anak-anak ditugaskan untuk pergi mengunjungi bibi mereka bersama Colin di Meryton. Namun dalam perjalanan ke sana, mereka bertemu dengan dokar yang terbalik. Di dalamnya juga ada seseorang yang sedang berteriak minta tolong. Sayangnya wanita itu sudah menjadi zombie, jadi mereka semua pun langsung menyikatnya. Sementara itu Colin hanya berdiam diri dan ketakutan melihatnya. Melanjutkan perjalanan mereka, Elizabeth merasa kesulitan saat dia membawa semua persenjataan mereka. Bukannya membantunya, Collins malah mengkritik Elisa karena dia tak membawa senjata dengan benar. Singkatnya, mereka tiba di Meryton dan mereka melihat milisi baru yang ditugaskan ke kota mereka. Di sana, Elisa juga bertemu dengan Letnan Wickham dan mereka langsung akrab. Mereka juga bertemu Darcy dan Bingley, di mana Elisa memperhatikan bahwa sepertinya Wickham dan Darcy tampak bermusuhan. Wickham pun menjelaskan kepada Elisa bahwa mereka dulunya adalah satu keluarga. Namun posisi Wickham adalah anak angkat di keluarga Darcy. Ayah kandung Darcy sangat menyayangi Wickham, bahkan sempat menjanjikan warisan kepadanya. Tapi setelah ayahnya meninggal, Darcy membuang Wickham menganggap dirinya lebih rendah. Namun pembicaraan mereka terpotong karena Elisa dipanggil oleh tantenya. Sebelum berpisah, Wickham mengajaknya untuk pergi ke pesta yang akan diadakan oleh Bingley nanti malam.
Saat pesta, terlihat Elisa yang berkeliling mencari-cari Wickham. Lalu tak lama kemudian, Wickham pun muncul. Namun sayangnya, mereka gagal romantis karena kehadiran Colin yang mengajak Elizabeth untuk berdansa. Colin bersikeras untuk selalu berada di sisi Elizabeth. Namun, Elisa sendiri lebih ingin berbicara kepada Wickham. Seseorang mendadak mengajak dansa Elisa dari belakang. Mengira Wickham, ternyata dia adalah Darcy. Di sini Colin mengatakan bahwa Darcy adalah keponakan dari Lady Catherine yang sudah menjodohkan anaknya dengan Darcy. Tentu hal ini membuat Elisa semakin membencinya. Lalu dia memilih untuk meninggalkan mereka berdua. Di lain sisi, keluarga Bennet tampak sedang bersantai dan akan pulang dari pesta itu. Pada saat itu juga, Nyonya Bennet keceplosan mengenai pernikahan Jane dan Bingley, mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan kaya raya. Bertepatan saat itu, ucapan Bennet terdengar oleh telinga Darcy. Namun tiba-tiba ada yang datang untuk minta tolong karena dia tak bisa menemukan Lydia dan ayah mereka. Sehingga Elisa pun memutuskan untuk mencari mereka berdua. Kemudian di depan sebuah dapur, tiba-tiba dia bertemu dengan Bingley yang sedang memanggil pelayannya untuk menyediakan makanan penutup. Tiba-tiba pelayannya itu ditarik oleh sesuatu. Pada saat itu sebenarnya Bingley ingin memanggil Darcy. Tapi karena Elisa masih sentimen dengan Darcy, dia pun mengatakan bahwa tidak ada waktu lagi. Mereka berdua pun memutuskan untuk masuk dan mencari pelayan tadi. Ternyata ruangan itu menuju ke lantai bawah. Ketika sampai di tangga, Bingley tiba-tiba ditarik oleh zombie. Untungnya Elisa berhasil menghabisi zombie itu. Namun ternyata di ruangan itu sudah banyak zombie. Salah satu zombie sempat berbicara bahwa ada salah satu orang yang sengaja membawa mereka ke dalam. Namun Darcy mendadak datang dan dengan cepat menghabisi semuanya. Melihat itu, Elizabeth kembali terkagum dengan kehebatan Darcy itu. Tapi Darcy sepertinya menghindarinya karena dia menganggap bahwa keluarga Elisa mata duitan. Keesokan harinya, Jane mendapat surat dari keluarga Bingley mengatakan bahwa mereka telah pindah untuk kembali ke London. Tak tahu kapan mereka akan kembali. Saudara perempuan Bingley yakni Caroline mengatakan dalam suratnya bahwa Bingley akan mulai merayu saudara perempuan Darcy sebagai gantinya. Mendengar ini, Jane pun patah hati. Sementara Colin datang mengunjungi keluarga Bennet sekali lagi. Namun kali ini dia datang untuk meminta Elisa menikah dengannya. Bahkan Colin dengan berani meminta Elisa untuk menghentikan hobi bertarungnya hanya untuk menghormatinya. Jelas saja Elizabeth langsung menolaknya. Nyonya Bennet segera memarahi Elizabeth karena telah menolak Colin. Namun Elisa masih dibela oleh Tuan Bennet. Tetap saja ibunya berpikir bahwa dia membuat keputusan yang sangat buruk. Karena pertengkaran mereka, Elizabeth pergi ke hutan sendirian untuk menenangkan dirinya. Di sana, dia bertemu dengan 4 pria yang memakai topi. Wickham mendadak datang dengan kudanya, namun tiba-tiba keempat pria tadi menghilang. Dia pun segera bertanya padanya tentang keempat pria itu, tapi Wickham mengatakan dia tak melihat siapapun. Setelah itu, Wickham mengajak Elizabeth pergi ke suatu tempat bersamanya. Karena Elisa masih penasaran dengannya, dia pun setuju. Bersama-sama mereka berangkat ke gereja untuk menghadiri khotbah. Namun ketika dua anak berbalik menghadap Elisa, ternyata mereka adalah zombie. Karena ketakutan, Elisa bersiap mengeluarkan senjatanya, tapi Wickham menghentikannya, mengatakan tidak apa-apa. Ternyata itu adalah tempat yang penuh dengan zombie yang sudah dijinakkan. Wickham mampu menghentikan kehausan mereka dengan memberi mereka makan otak babi sebagai gantinya. Wickham percaya bahwa perang melawan zombie dapat dihentikan jika mereka dapat membuat pendekatan baik dengan zombie itu. Mendengar teori Wickham itu, Elizabeth pun setuju. Kembali ke rumah, salah satu temannya yakni Charlotte datang untuk memberitahunya bahwa dia sekarang bertunangan dengan Collins. Elisa sangat mendukung Charlotte dan tentunya hal itu membuat dia lega. Charlotte meminta Elisa untuk menemaninya menemui tetua di desa Collins yakni Lady Catherine. Sampai di istana Lady Catherine, Elisa melihat sebuah lukisan yang menggambarkan 4 penunggang kuda pembawa kiamat, di mana orang-orang Inggris percaya bahwa jika mereka melihat, maka akhir zaman sudah dekat. Segera Elizabeth mengenali mereka sebagai 4 pria bertopi tinggi yang sempat dia lihat tadi. Elizabeth melihat bahwa ternyata Darcy juga bersama mereka. Lady Catherine memberitahunya bahwa putrinya yakni Anne akan dia jodohkan dengan Darcy. Sesaat kemudian, Wickham juga datang karena undangan Elizabeth. Kesempatan ini Wickham gunakan untuk melaporkan solusinya dalam menghadapi zombie. Wickham mengajukan agar mereka membuat program penjinakan zombie. Mungkin akan menghabiskan sedikit dana daripada mereka bangkrut karena serangan zombie itu terus-menerus.
Lady Catherine pun mengolok-oloknya, berpikir bahwa itu terdengar sangat konyol. Dia juga mengatakan bahwa zombie tak akan berguna bagi mereka dan tidak dapat diperintah. Namun Colin tak setuju dengan ucapannya, mengatakan bahwa menurut kitab Wahyu mereka, Antikristus akan memimpin zombie pada hari terakhir umat manusia. Wickham yakin bahwa mereka pasti bisa membuat perjanjian dengan zombie itu agar mereka tak lagi menyerbu Inggris. Namun Darcy juga menentang argumennya itu. Wickham pun membalas ucapan Darcy, mengatakan andaikan ayah Darcy masih hidup, maka dia akan mendukung program ini. Namun Darcy malah mengusirnya setelah mendengar itu. Malam itu Elizabeth tak bisa tidur, jadi dia pergi ke taman lalu dia bertemu dengan Wickham. Tiba-tiba Wickham mulai mendekati Elisa, tapi Elisa tampaknya masih saja gelisah. Wickham memberitahunya bahwa Darcy adalah orang yang membuat keluarga Bingley meninggalkan keluarganya. Karena kata Darcy, Jane hanya mengejar uang Bingley sehingga membuat Bingley menjauhinya. Wickham pun meminta Elizabeth untuk melarikan diri bersamanya, memberitahukannya bahwa keberadaan Darcy hanya akan menyakitinya. Namun Elisa masih menolak. Sebelum Wickham pergi, dia memberi Elisa peringatan terakhir. Seperti kata Colin, Antikristus akan segera menghancurkan Inggris dengan zombie-zombinya. Di hari-hari berikutnya, Darcy dan Elisa saling berhadapan. Pertama, Darcy memberitahunya bahwa banyak orang mengira bahwa Elisa adalah wanita yang lebih rendah karena keadaan keuangannya. Dengan itu, Darcy memberinya solusi, yakni dengan melamar Elisa. Di sini, Darcy mengaku telah jatuh cinta kepadanya. Diharapkan menerimanya, Elizabeth malah menolaknya, mengatakan bahwa akibat ulah Darcy, Jane dan Bingley berakhir terpisah. Namun di sini, Darcy menyangkal klaim itu. Faktanya, Darcy melakukan semua yang dia bisa demi menyelamatkan Bingley dari Jane. Mendengar itu, Elisa semakin marah. Karena benar, selama ini Darcy sengaja membatalkan pernikahan Jane dan Bingley. Elisa langsung menyerang Darcy. Dia bahkan mengambil besi untuk digunakan sebagai pedang. Di sela serangan Elisa, Darcy mencoba yang terbaik untuk menangkapnya sampai berubah menjadi pertarungan habis-habisan. Elisa kalah, lalu dia mengolok-olok Darcy. Baginya, Darcy adalah iblis karena dengan tega membuang saudara angkatnya yakni Wickham demi warisan. Elisa menegaskan bahwa dia tak akan pernah ingin menikahi pria seperti Darcy. Setelah pulang, Elizabeth menerima surat dari Darcy yang menjelaskan tuduhannya kemarin. Dalam surat, Darcy mengatakan bahwa dia tak bermaksud menyakiti Jane. Dia hanya ingin melindungi temannya yakni Bingley dari bahaya zombie. Darcy juga mengatakan bahwa ketika ayah Darcy menjanjikan warisan kepada Wickham, ayah Darcy segera terinfeksi wabah secara misterius. Karena itu, Darcy lah yang membunuh ayahnya sendiri karena telah menjadi zombie. Namun Darcy mengaku masih memberi Wickham warisan yang dijanjikannya, tapi Wickham malah menyia-nyiakannya begitu saja. Akibatnya, Wickham terus mengejar Darcy untuk meminta lebih banyak uang, hingga akhirnya dia menolaknya. Wickham mencari cara lain dengan mengajak saudara perempuan Darcy yang berusia 15 tahun untuk kawin lari agar dia bisa mendapatkan uang warisannya. Tapi untungnya Darcy bisa meyakinkannya untuk berhenti menemuinya. Selain itu, Darcy mengatakan bahwa dia memahami perasaan Elisa. Dia menyadari bahwa Elisa tak akan pernah mencintainya. Jadi, Darcy menghibur dirinya dengan berangkat dalam pertempuran. Dia mengatakan pada Elisa bahwa dia saat ini bertarung di London yang telah diserang oleh zombie. Darcy mengklaim bahwa seseorang telah memimpin zombie karena serangannya terlalu rapi dan berpola. Di rumah, Jane memberitahu Elisa bahwa salah satu saudara perempuan mereka, yakni Lydia, telah dibawa oleh Wickham. Jadi Elisa langsung tahu bahwa mereka mungkin ada di gereja. Pada malam hari, Elisa mendapatkan kunjungan dari Lady Catherine. Dia bertanya apakah Elisa akan menikahi Darcy. Namun Elisa tak bisa memberikan jawaban langsung. Lady Catherine pun mengatakan bahwa Darcy akan melamar Anne. Namun di sini Elisa mengatakan bahwa dia tidak bisa memberi jaminan jika dia menolak Darcy. Mendengar itu, Lady Catherine langsung memanggil prajuritnya. Elisa bertarung dengannya dan dia tidak menyerah padanya. Pertarungan pun berhasil dimenangkan oleh Elisa dan Lady Catherine pun mengakui skillnya itu. Pada saat itu, Tuan Bennet turun untuk melarang Elisa menyelamatkan Lydia karena terlalu bahaya di sana. Tapi Jane berkata bahwa dia akan pergi bersamanya. Namun Elisa juga tak ingin merepotkannya karena seseorang juga harus menjaga keluarganya.
Tiba-tiba Lady Catherine angkat bicara, menyuruh Jane dan Elisa untuk pergi. Sementara dia membawa keluarga Bennet ke tanah miliknya untuk melindungi mereka. Ketika mereka berdua sampai di jembatan, milisi memberitahu mereka bahwa mereka tak dapat menyeberang karena jembatan itu penuh dengan bahan peledak. Ternyata tim berencana untuk meledakkan seluruh struktur jembatan besok fajar untuk mencegah gerombolan itu menyerang Inggris lebih jauh. Namun setelah mendengar peringatan itu, keduanya tetap menerobosnya. Di medan perang, Bingley ditangkap oleh zombie di dekat bom yang sedang meledak. Melihat itu, Jane segera datang untuk menyelamatkannya, membuat mereka bersatu kembali. Sementara itu, Darcy menemukan dirinya dalam kesulitan yang sama dan berhasil diselamatkan oleh Elisa yang menyikat para zombie yang mengejarnya. Elisa memberitahu Darcy bahwa mereka datang untuk mencari Lydia, tapi Darcy mengatakan kepadanya bahwa gereja telah dibakar 5 hari yang lalu. Dia memberikan bela sungkawa, mengatakan bahwa Lydia tidak akan selamat. Namun ternyata Darcy berbohong karena dia berencana untuk menyelamatkan Lydia sendirian agar dia tidak merepotkan Elisa. Sebelum Darcy berangkat, dia berpamitan kepada Bingley, mengatakan bahwa jika nantinya dia belum kembali saat fajar, mereka harus melanjutkan meledakkan jembatan. Singkatnya, ketika Darcy tiba di gereja, dia tak sengaja melihat 4 pria penunggang kuda. Di markas, setelah Darcy pergi, Elisa memperhatikan bahwa Bingley merasa cemas. Elisa segera menyadari bahwa Darcy berbohong soal gereja itu. Dengan segera, Elisa naik kuda untuk mengikutinya. Di gereja, Darcy berencana untuk menyabotase zombie jinak Wickham dengan memberi mereka pancingan daging. Jadi dia mencuri otak tentara yang mati untuk menggoda mereka. Selanjutnya, Darcy menyelinap masuk untuk menyelamatkan Lydia. Namun sayangnya, Wickham berhasil menangkap Darcy. Darcy mencoba melakukan tawar-menawar, meminta kebebasan Lydia dengan imbalan uang. Tapi Wickham mengaku bahwa dia tak butuh uang. Sebaliknya, Wickham meminta arloji Darcy yang berasal dari ayahnya. Tapi Darcy menolaknya. Wickham pun menembaknya, tapi pelurunya malah mengenai pagar. Mendengar suara itu, gerombolan zombie segera menyerbu masuk. Kuda yang telah diikatkan ke pintu langsung lari ketakutan sehingga menjebol pintu gereja itu. Segera, Darcy pun melarikan diri dengan Lydia dan meninggalkan Wickham bersama gerombolannya. Ternyata rencana otak Darcy berhasil. Zombie-zombie itu lebih tertarik dengan otak manusia. Di luar sana, Darcy memberi Lydia kudanya agar dia bisa kembali ke tempat aman. Sementara dia tetap tinggal untuk menghabisi Wickham. Wickham tiba dan mereka pun mulai berduel. Saat Lydia dalam perjalanan pulang, Elisa masih berangkat menuju Darcy. Di lain sisi, Jane dan Bingley menyeberang kembali ke jembatan saat fajar semakin dekat. Seorang tentara memberitahu Bingley bahwa sudah waktunya untuk meledakkan jembatan. Syukurlah Lydia tiba tepat pada waktunya. Namun duel antara Darcy dan Wickham belum berakhir. Darcy berhasil menikam Wickham, tapi bukannya kalah, dia malah mengungkapkan bahwa dia telah menjadi mayat zombie selama ini. Wickham mampu mengontrol zombinya hanya untuk menghabisi Darcy. Penunggang kuda telah bangkit dari neraka, dan Wickham mengaku sebagai antikristus yang akan memimpin zombie. Sebelum Wickham membunuh Darcy, Elisa datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dia memotong lengan Wickham sebelum menginjaknya dengan kudanya. Dengan cepat mereka naik kuda untuk kembali ke tempat yang aman. Mereka berhasil mencapai jembatan, tapi dalam separuh perjalanan, jembatan mulai meledak. Elisa selamat dari ledakan dan berangkat ke Darcy yang tampak terkapar. Dia menangis, mengira Darcy sudah mati. Sehingga kesempatan ini Elisa gunakan untuk mengungkapkan rasa cintanya. Beberapa hari setelah peristiwa mereda, tampak keluarga Bennet yang masih tinggal di tanah milik Lady Catherine. Di sana, Bingley datang untuk meminta pertemuan pribadi dengan Jane. Kemudian, Darcy yang ternyata masih sehat juga datang. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar bahwa Jane telah menerima lamaran Bingley. Jadi mereka semua lari bergembira untuk memberi selamat padanya. Sementara itu, Darcy dan Elisa berduaan. Di sini, Darcy berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Lalu memberitahu Elisa bahwa dia mendengar ungkapan cintanya saat di jembatan. Dia pun mengambil kesempatan ini untuk melamarnya juga, dan Elisa dengan senang menerimanya. Tak lama kemudian, Jane dan Bingley menikah bersamaan dengan Elisa dan Darcy. Kedua pasangan itu disahkan oleh Collins. Namun setelah pernikahan yang bahagia itu, mereka mendadak melihat ribuan zombie yang telah menyerang, dan pasukan itu tampak jelas dipimpin oleh Wickham yang masih hidup. Dan di sini film pun berakhir.
Oke guys, itulah alur dari film Pride and Prejudice and Zombie tahun 2014. Walau endingnya sangat mengejutkan, tapi latar yang diambil pada film ini sangat cocok buat kalian yang suka zombie-zombian ala pedesaan, seperti layaknya di game Resident Evil 4. Terima kasih telah menonton dan semoga terhibur.